Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good afternoon. And how are you today? I hope you all was fine in your all activity. And welcome back again to my class. And we are going to study and to discuss about pronoun. Well, pronoun. There is pronoun and also pronunciation. Apa sih perbedaannya? Oke. Pronoun itu adalah kata ganti, sedangkan pronunciation itu adalah cara mengucapkan sebuah huruf atau sebuah kata. Jadi ini jelas sangat berbeda antara pronoun dan juga pronunciation. Pronoun kata ganti, pronunciation cara mengucapkan sebuah huruf atau sebuah kata. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah pronoun, kata ganti. Well, take a look to this whiteboard. I have something here. Okay. Ada sebuah kolom di sini. Ya, bisa kita lihat di sini. Kita lihat dulu. Ya, ada I, you, we, they, she, he, it. Ya, I artinya adalah saya. You artinya kamu ketika jumlahnya 1. Artinya kalian ketika jumlahnya lebih dari 1. Jadi untuk you, awas ada 2, bisa kamu atau kalian. We, kami atau kita. They, mereka. She, dia untuk perempuan. He, dia untuk laki-laki. It, dia untuk hewan. Atau dia untuk benda. Oke. Namun banyak sekali orang-orang atau para pelajar yang masih bingung kapan sih kita menggunakan I atau me atau my atau mine. Ya, karena saya bahasa Inggrisnya itu lebih dari 1. Bisa I, bisa me, bisa my atau mine. Ya, kadang masih merasa kesulitan kapan kita memakai I, me, my atau mine. Di sini ada rules atau peraturannya. Ya, kapan seseorang atau kapan kita menggunakan I, me atau my atau mine. Nah, penjelasannya seperti ini. Ada posisi subjek, kemudian ada posisi objek, dan yang terakhir ada possessive. Ada possessive adjektif dan juga ada possessive pronoun. Ya. Ketika kita membuat kalimat, membahas kalimat, pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya ada istilah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini ada posisi subjek dan posisi objek yang harus kita ketahui. Maka perlu diperhatikan, ya, ketika saya dalam posisi subjek, maka bahasa Inggrisnya adalah I. Namun saya menjadi me ketika posisinya ada di objek. Ya, jadi tidak boleh sampai kebalik atau sampai salah. Kemudian ada you. You ketika di subjek ataupun di objek, maka dia sama, yaitu di sini you dan juga di objek you. Ya, kemudian ada we. We ketika di subjek pakainya adalah kami atau kita. Ketika di subjek pakainya we, tapi ketika di objek kami dan kita, bahasa Inggrisnya adalah us. Selanjutnya ada they di subjek, kemudian them di objek. Dia perempuan, she di subjek, tapi her ketika di objek. Dia laki-laki, he ketika di posisi subjek, kemudian him ketika berada di posisi objek. Dan yang terakhir ada it, dia untuk hewan atau benda, subjek, dan di objeknya pun sama dengan menggunakan it. Ya, bagaimana contohnya? Ya, untuk contohnya mari kita lihat. Ini adalah contoh sederhana penggunaan dari posisi subjek dan juga posisi objek. Take a look the example. Oke guys, ini adalah contoh sederhana dari posisi subjek dan juga objek.
Ya, kita lihat di sini ada I, me, you, we, us, they, them, she, her, he, him, it, dan it. Nah, ini adalah contoh dalam sebuah kalimat. And then first, take a look. I call you. I call you. You call me. Ya. Di posisi subjek, saya adalah I. Tapi ketika di posisi objek, saya adalah me. Ya. Sedangkan baik di subjek ataupun di objek, kamu atau kalian adalah you. Maka di sini kita lihat artinya atau tulisannya sama-sama you. I call you. You call me. We will meet them. We will meet them. They will meet us. They will meet us. Kami di posisi subjek adalah we, tapi kami di posisi objek adalah us. Ya. Sedangkan mereka di posisi subjek adalah they, dan di posisi objek adalah them. Sangat sederhana. Next, she is driving him. She is driving him. He is driving her. He is driving her. Dia perempuan dalam posisi subjek adalah she. Sedangkan dia perempuan dalam posisi objek adalah her. Dia laki-laki dalam posisi subjek adalah he. Dan dalam posisi objek, dia laki-laki adalah him. Ya. Terakhir, it catches him. It catches him. He catches it. He catches it. Dia hewan dalam posisi subjek adalah it. Ya, dan juga dalam posisi objek sama, yaitu menggunakan it. Ya, ini adalah contoh sederhana bagaimana kita menggunakan kata ganti dalam posisi subjek dan juga dalam posisi objek. Hati-hati, jangan sampai tertukar dan jangan sampai salah. Oke, itu adalah tadi contoh sederhana dari penggunaan subjek dan juga objek. Dan untuk selanjutnya kita masih punya satu lagi. Ada satu kolom di sini, ada kata possessive. Ya, possessive. Kata yang sering kita dengar. Ya, contohnya seperti ini. Kamu kalau jadi orang jangan terlalu posesif dong. Kok dia posesif banget sih? Jangan posesif gitu dong. Itu sering kita pakai, tapi tahukah arti dari posesif itu apa? Oke, ada yang tahu? Ya, posesif secara arti dari bahasa Indonesia, artinya adalah kepemilikan. Ya, maka istilah posesif yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kenapa dia disebut terlalu posesif atau posesif banget? Karena dia memiliki rasa kepemilikan yang berlebihan. Ya, itu contoh sederhananya. Jadi ketika kita punya pasangan dan pasangan kita dilarang melakukan ini, nggak boleh itu, maka dia akan disebut posesif. Karena dia memiliki rasa yang berlebihan. Ya, itu penjelasan dari arti posesif. Dan sekarang kita lihat ke sini, posesif. Ya, ada possessive adjective dan juga ada possessive pronoun. Oke, apa sih possessive adjective dan apa sih possessive pronoun? Kita lihat. Untuk saya, ketika di possessive adjective, maka saya menjadi my. Kamu menjadi your. Kami atau kita menjadi our. Mereka menjadi their.
dia perempuan menjadi her, dia laki-laki menjadi his, dan dia untuk hewan atau benda menjadi its. Ya. Perlu diketahui bedanya possessive adjective dengan possessive pronoun adalah kalau possessive adjective ini wajib bertemu atau bergandengan dengan noun. Ya, wajib bergandengan atau wajib ada kata bendanya. Ya, noun itu adalah kata benda. Contohnya saya tuliskan di sini. Misalkan saya tuliskan di sini my. Maka possessive adjective itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia wajib memiliki kata benda. Maka kita wajib menuliskan satu benda di sini. Contohnya my book. Nah, maka kalau sudah seperti ini maka sudah jelas. My book artinya adalah buku saya. Buku milik saya. Ya. Kalau misalkan tidak ada kata bendanya di sini, maka artinya akan rancu. Ya. Nanti kita akan contohkan kalimatnya seperti apa ketika possessive adjective tidak disertai dengan kata benda. Ya, jadi bedanya possessive adjective dengan possessive pronoun adalah possessive adjective itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disertai dengan kata benda, sedangkan possessive pronoun itu dia berdiri sendiri atau tidak ada kata bendanya. Ya, kalau secara arti maka antara mine, yours, ours, theirs, hers, his, dan its memiliki arti seperti ini. Semuanya bisa diartikan milik. Ya. Kalau mine berarti artinya milik saya. Yours milik kamu. Ours milik kita. Theirs milik mereka. Hers milik dia perempuan. Kemudian his milik dia laki-laki. Dan its milik dia hewan ataupun benda. Ya, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat di contoh kalimatnya. Let's go to the example. Oke, guys, ini adalah contoh dari possessive adjective dan possessive pronoun. 3 yang atas merupakan contoh dari possessive adjective. Kita lihat dulu. Ya. Sandra takes my. Ini akan rancu karena bisa jadi salah paham. Sandra mengambil saya. Padahal yang diambil bukan saya orangnya. Tapi yang diambil adalah bendanya. Maka bendanya harus kita tuliskan. Contohnya saya tulis di sini book. Nah, berarti sekarang sudah jelas. Sandra takes my book. Jadi apa yang diambil? Saya orangnya atau buku? Oke. Yang diambil adalah bukunya. Sandra takes my book. I met your ... yesterday. Kalau diartikan, maka artinya adalah saya bertemu kamu kemarin. Ya, bertemunya kamu siapa? Kamunya atau siapa? Nah, ini akan sangat rancu. Maka di sini harus ada nama benda yang ditulis. Dan benda itu tidak selalu benda mati karena juga ada benda hidup. Contohnya saya tuliskan di sini brother. I met your brother yesterday. Ya, saya bertemu kakak kamu kemarin. Kakak milik kamu. They see her in the class. Mereka melihat dia di kelas. Ya, yang dilihat dia orangnya atau bendanya, atau benda apa? Nah, ternyata yang dimaksud di sini adalah bendanya. Maka harus kita tuliskan bendanya di sini. They see her bag. They see her bag in the class. Mereka melihat tasnya atau tas milik dia berada di kelas. Ya,
Jadi possessive adjective harus disertai dengan kata benda. Next, selanjutnya di bawah ya ada possessive pronoun. Di possessive pronoun ini dia berdiri sendiri. Contohnya ada mine, hers, yours, and mine. Kalau diartikan kita lihat Sandra takes mine. Sandra takes mine. Sandra mengambil milik saya. Milik saya apa yang dimaksud? Ya, kalau merujuk contoh soal yang atas, maksud milik saya di sini adalah bukunya. Jadi tanpa menyebutkan nama bendanya, kita bisa membuat kalimat bahwa milik saya. Benda itu milik saya, yaitu dengan kata mine. Bawahnya, they see hers in a class. Mereka melihat milik dia atau miliknya ada di kelas. Miliknya apa sih? Oh, kalau merujuk ke contoh yang atas adalah tas. Tanpa menyebutkan nama bendanya, kita bisa menuliskan bahwa tas itu adalah miliknya, yaitu dengan menggunakan kata hers saja. Ada S-nya ya, tidak ada S, ini ada S-nya. Atau kita sering mendengar ada sebuah lagu, ya, I'm yours, ya, I'm yours artinya adalah saya milikmu. Ya, atau kalau dibalik, I hope you are mine. Saya harap kamu menjadi milikku. Ya, kalau sering mendengar kata tersebut atau kalimat tersebut, maka ini adalah contoh dari kepemilikan. Sekali lagi, possessive adjective dia tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh benda. Sedangkan possessive pronoun dia bisa berdiri sendiri. Yeah, that's all the material today. I hope my explanation can help you to understand more about English. So thank you very much for watching. If you like this video, please like and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.